ngobrol, makasih sudah membantu. Dia minta nomor kontak, saya kasih nomor WA saya. Nah, eh, setelah itu Bapak Ibu di hari Rabunya dia nge-WA. Dia nge-WA, "Pak, gimana kabarnya?" Saya bilang, "Puji Tuhan baik." Nah, saya tanya, "Gimana kemarin jatuh? Ada yang luka, ada yang sakit?" Saya baru tanya, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, "Oh, saya baik-baik saja, Pak." Nah, setelah dari situ Bapak Ibu, eh, ternyata dia orang Nias. Dia orang Nias, jadi dia ada perkumpulan komunitas orang Nias anak-anak muda. Nah, Bapak Ibu, "Pak, bisa nggak hari Jumat pelayanan?" Pelayanan di mana? Komsel Pemuda ya. Bapak Ibu, saya hari Jumat kemarin, "Oh, boleh." Boleh, saya bilang, "Bisa, kalau dikasih kesempatan saya ambil itu." Hari Jumat kemarin Bapak Ibu, saya jam 4 pelayanan di Rancamanyer. Ya, dari tempat saya kontrak ke Rancamanyer lumayan Bapak Ibu ya. Tapi saya berangkat itu jam 2, ya nyampe di sana setengah 4 karena macet di daerah situ ya. Nah, Bapak Ibu, saya sampai di sana pelayanan komsel ya. Saya pelayanan, saya bagi renungan. Nah, ada yang terberkati Bapak Ibu. Ada yang terberkati di sana, pemuda orang Nias, tiba-tiba dipanggil ke belakang sama yang punya rumah. Dibilang gini, "Pak, bisa lakukan pemulihan nggak? Pemulihan hati." Nah, ternyata yang punya rumah, orang tua dan anak bentrok. Orang tua sudah tidak menganggap dia sebagai anak, dan anak juga tidak menganggap dia sebagai orang tua. Orang tuanya ada. Itu jadi masing-masing Bapak Ibu Saudara. Jadi tinggal serumah tapi tidak saling menegur ya. Tidak saling menegur Bapak Ibu. Saya rasa Tuhan Yesus itu baik gitu ya. Tuhan Yesus baik. Saya bilang, "Boleh Pak, tapi saya minta tidak semuanya komunitas itu ikut ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada sesuatu yang harus memang tidak semuanya perlu tahu." Jadi saya cuma minta waktu itu eh, si Mas yang satu ini sama ada beberapa mereka yang penanggung jawab di komunitas itu. Saya bilang hanya berapa orang saja. Jadi kami berlima waktu itu. Sama orang tua, sama anak yang punya rumah ini, anak muda yang punya rumah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya layani, ketika kami tanya, saya tanya kepada yang punya rumah, saya tanya, "Apa yang membuat kamu benci dengan orang tua?" Bapak Ibu Saudara, ternyata hal sepele. Sepele saja Bapak Ibu ya. Masalah uang. Udah tahu kalau di bagian orang Nias itu kebanyakan rintengir ya. Orang tuanya rintengir, anaknya juga datang ikut-ikutan jadi rintengir. Waktu itu cuma masalah nasabah ya, maksudnya orang yang ngambil. Ya, itu aja Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak bisa banyak bicara karena saya harus membatasi Bapak Ibu ya. Eh, Bapak Ibu Saudara, ketika saya dengar masalah uang ya, saya bertanya di dalam hati saya, apakah memang uang itu sekarang bisa menghancurkan hubungan antara orang tua dan anak? Sampai harus seperti itu? Sampai orang tua tidak memasukkan lagi anak di dalam kartu keluarga? Bapak Ibu Saudara, cuman masalah uang ya. Makanya saya bertanya-tanya dalam hati, cuman masalah uang. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Hubungan antara orang tua dan anak ini bisa renggang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membagikan sesuatu kepada anak ini. Saya bilang seperti ini, "Masalah sepele." Dia jawab, "Pak, memang bagi Bapak itu masalah sepele, tapi bagi saya itu masalah berat." Ya, dia jawab saya seperti itu. Saya juga takut ketika dia jawab seperti itu. Waduh, susah juga ya kalau udah seperti ini ya. Tapi saya tetap layani Bapak Ibu. Saya bilang begini, biar bagaimanapun itu orang tua kamu. Seperti apapun keadaan orang tuamu tetap itu orang tuamu. Saya bilang gitu. Iya, saya bilang seperti itu. Seperti apapun mereka, tetap orang tuamu. Mau kamu kecewa dengan mereka, tetap itu orang tuamu. Sekarang seperti ini saja, ya saya tantang langsung Bapak Ibu. Kamu lepaskan pengampunan terhadap orang tua. Oh enggak Pak, saya enggak akan lepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, saya dengar ini, saya tambah greget ya. Aduh, kenapa sih? Susah banget ini anak muda yang satu ini, itu ya. Saya akhirnya membuka sebuah cerita tentang diri saya sedikit, saya berbagi dengan dia.
Saya adalah anak terbuang, saya bilang kepada dia, saya anak terbuang. Orang tua saya dari kecil, papa saya tidak tahu. Nanti umur 23 tahun baru saya tahu bapak kandung saya. Saya cerita, saya berbagi pengalaman dengan dia. Saudara, saya bilang saya berinisiatif untuk kalau ketemu dengan papa kandung saya mau bunuh gitu. Tetapi Tuhan tegur dengan cara, ayo lepaskan pengampunan. Saya berbagi dengan pemuda ini, dia mendengarkan cerita, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, dia nangis ya. Nangis. Ada orang tuanya di situ juga, Bapak, kami hadirkan juga orang tuanya. Nah, dia nangis. Nangis. Ketika itu dia langsung peluk papanya. Ya, dia peluk papanya. Saudara, ternyata di dalam hati anak mau berencana untuk membunuh papanya karena terlalu sakit hati dengan papanya. Nah, saya berpikir kenapa anak ini tuh nangis. Nangis Bapak Ibu Saudara, menangis sejadi-jadinya. Saya pikir, aduh, saya mau ikut nangis kalau saya lihat seperti itu. Kadang-kadang saya mau ikut nangis juga, tapi harus ditahan. Masa kita yang konseling kita ikut nangis juga ya. Ya Bapak Ibu, saya bilang, ayo lepaskan pengampunan. Sambil mereka berpelukan, kami mengangkat pujian, saya mulai berdoa dan ada beberapa juga pengurus di situ ikut berdoa. Kami berdoakan pemuda ini akhirnya ngomong ke bapaknya, saya itu mau berencana mau bunuh papa. Dibilang sama bapaknya, saudara, dengan kata-kata yang kedengaran di telinga bapaknya dan kami juga mendengar itu. Tapi di hari ini melalui pelayanan ini saya memohon ampun kepada papa. Ya, dia minta maaf Bapak Ibu Saudara. Mereka saling berpelukan, papa juga memaafkan anaknya, mamanya juga memaafkan anaknya, dan mereka saling memaafkan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya di dalam hati saya, keluarga ini akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Selama ini Bapak Ibu sekitar 4 tahun mereka satu rumah dia saling menegur. Tapi dengan ini ternyata Tuhan pulihkan keluarga ini. Ketika itu saya bilang begini, kamu akan lihat sesuatu yang besar ketika kamu melepaskan pengampunan. Dia memang rindu Bapak Ibu untuk melayani Tuhan, tapi karena dengan keadaannya itu dia akhirnya mengurungkan niat. Tapi saya bilang, Tuhan pasti pakai kamu. Kami tetap terus bawa dalam doa. Bapak Ibu, pemulihan terjadi, pelepasan pengampunan pun terjadi antara orang tua dan anak. Saya pulang Bapak Ibu Saudara, saya berangkat jam 2 siang, saya sampai di kontrakan jam 2 malam. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan saya bilang. Akhirnya pelayanan waktu itu Bapak Ibu saya bilang, Tuhan terima kasih buat pelayanan yang Tuhan kerjakan. Iya, ternyata satu keluarga yang Tuhan izinkan boleh mengalami ini, Tuhan pulihkan mereka. Ada maksud Tuhan di dalam keluarga ini. Saya tetap terus berdoa buat keluarga ini. Maka saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu ya maksud Tuhan dalam pelayanan saya kok seperti itu gitu. Nah, kemarin juga ya saya di WA lagi hari Sabtu sore. Ada satu lagi Bapak Ibu Saudara yang harus diselesaikan. Ini pun juga karena sakit hati dengan orang tua. Tapi saya belum layani Bapak Ibu. Bantu terus saya dalam doa biarlah saya tetap terus ada di rencananya Tuhan dalam pelayanan anak-anak muda. Memang juga ini salah satu kerinduan saya untuk pelayanan di anak-anak muda. Tapi kali ini Bapak Ibu Saudara yang saya hadapi itu orang Batak ya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Batak agak keras juga ya. Tapi saya tetap terus berdoa, Tuhan kuatkan. Saya sudah kenal beberapa orang Batak dan lumayan ada yang keras kepala. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, bukan saya ini, tapi memang ada yang benar-benar keras, enggak mau. Tapi mudah-mudahan ke depan ini saya bisa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah kesaksian saya bagaimana Tuhan terus lakukan perkara-perkara yang besar atas hidup saya. Ada yang mau berbagi lagi Bapak Ibu? Mau Yud. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seperti lagu tadi, Allah sumber kuatku.
Dan memang ya keluarga kami mungkin Tuhan lagi proses sedemikian rupa ya Bapak Ibu. Tapi di tengah proses yang dihadapi itu kemarin kan Pak Alek kontrol ke Rumah Sakit Hermina jantung. Itu ada kabar istilahnya sangat amat sukacita buat saya pribadi ya. Di tengah segala beban pikiran yang terjadi gitu ya, Tuhan tuh kasih penghiburan luar biasa lewat kemarin kontrol jantungnya Pak Alex. Kemarin tuh dilakukan USG jantung. Awalnya dokternya cuma nanya udah di USG lagi belum Pak, karena kan udah beberapa bulan nggak tiap bulan di USG. Jadi kemarin ditanya udah di USG belum Pak, kata belum dok, kata aku teh iya belum, kata Pak Alex teh udah gitu ya udah kita sekarang di USG, sekarang di USG lah. Terus dilihat jantungnya, dan kemudian dokternya udah sampaikan diagnosa dari USG jantung. Puji Tuhan banget Bapak Ibu. Jadi Pak Alex kan kemarin didiagnosa pembengkakan jantung dan cukup sangat amat bengkak. Itu lewat ambang batas normal ya. Jadi ukuran jantungnya itu pokoknya di atas 5 cm kalau nggak salah. Nah ternyata kemarin sesudah di USG hasilnya tuh jantungnya kembali normal lagi Bapak Ibu. Kembali ke 4,5 cm diameternya, dan kapasitas pompa jantung tetap di normal 53,9%. Aduh, saya denger itu, Tuhan Yesus makasih. Ini benar-benar kabar sukacita sekali buat saya gitu ya. Tuhan tuh pakai para medis, Tuhan pakai obat-obatan yang diminum. Sekalipun Pak Alex tuh banyak mengalami tekanan, banyak mengalami mungkin ada pergumulan-pergumulan yang mungkin saya nggak pernah tahu. Saya kadang ada kalanya sangat khawatir sekali dengan keadaan beliau gitu ya. Beban pikiran yang banyak, takutnya drop jantung, karena kan Pak Saud juga waktu minggu lalu bilang, kalau orang sakit jantung tuh kadang tiba-tiba sehat, kadang tiba-tiba bisa drop, kadang tiba-tiba gimana. Aduh ya Tuhan, saya cuma bisa istilahnya berserah aja lah ya, minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan sembuhin aja gitu. Sekalipun mungkin nggak tahu lah kapan gitu ya. Cuman setiap malam, setiap sebelum tidur kami berdoa pun, doa keluarga gitu ya, saya selalu berdoa gitu buat beliau gitu dengan kesehatan jantungnya ini. Jadi ya itu benar-benar kabar sukacita sekali dan penghiburan luar biasa buat saya. Pergumulan-pergumulan ada di depan, rasanya istilahnya mungkin Tuhan izinkan terjadi, tapi saya belajar satu hal, Tuhan selalu memberikan kekuatan ketika kita diizinkan untuk menghadapi semuanya. Dan ya nggak tahu ya kedepannya gimana. Pak Alex juga kemarin kan sudah perpisahan gitu ya sama teman-teman guru di Kalam Kudus, juga sudah off gitu ya, benar-benar udah keluar gitu ya. Khawatir sih sebenarnya, aduh gimana ya Tuhan ini ya, udah ngelamar kerjaan juga belum ada panggilan gitu, tapi saya cuman bisa berserah, percaya pasti ya Tuhan mau lakukan sesuatu lah, mungkin mau pakai dia di tempat yang lain, di ladang yang lain juga gitu. Cuman itu doa saya sebagai seorang istri. Dan bersyukur juga Stanley juga ya dia mungkin masih ketahan di TK ya, harusnya yang umurnya sudah harus memasuki usia SD, tapi ya kami setia aja nungguin perkembangannya, biarlah. Dan puji Tuhan dari kelompok bermain yang tadinya dia bisa naik kelas jadi TKA Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Saya cuma bisa mendoakan anak ini aja karena, dan mendampingi dia aja, sekalipun ya banyaklah tantangannya ya. Kadang dia tantrum, kadang dia bahagia banget, ketawa. Tapi ya udahlah, saya juga belajar kepolosan anak kecil dari Stanley itu luar biasa di tengah yang segala yang terjadi gitu. Dia kadang jadi gimana ya, jadi penghiburan sendiri juga, kadang suka jahil di tengah hal-hal kecil yang dia lakuin tuh, kadang bikin saya ketawa. Makanya ya itulah, belajar dari kepolosan Stanley juga gitu Bapak Ibu. Dan saya juga satu lagi mau mohon dukungan doanya buat ponakan saya, anak kakak saya. Kemarin anak kakak saya itu yang nomor 2 sempat kena demam berdarah, dirawat di Limiati beberapa hari. Puji Tuhan trombositnya makin naik, sembuh. Ternyata kemarin kakaknya ketularan juga demam berdarah. Cuman kakaknya ini perempuan, kurus banget sebenarnya, itu fisiknya kuat. Jadi sempat pas lagi adiknya masuk rumah sakit itu dia juga demam, cuman
pikir cuma demam biasa, sama dokter dibilangnya cuma radang tenggorokan aja. Ternyata Bapak Ibu kemarin tuh dia tuh ada kan SMP di Aloysius, dia nari di acara pelepasan siswa. Malamnya itu merah-merah semua keluar. Ternyata dia udah melewati fase kritis dari beberapa hari dan itu tidak ketahuan sama sekali, karena demam berdarah kan fasenya kan demam, terus udah gitu tiba-tiba normal, tiba-tiba demam lagi kan. Cuma dia nggak lewati itu, mungkin ya Tuhan kasih fisik dan imun yang kuat. Ternyata kemarin dicek udah keluar merah-merah, ruam-ruam semua. Malam tuh dibawa ke IGD dan dicek trombositnya sudah 83 Bapak Ibu. Itu ya makanya sekarang cuma minta dukungan doanya supaya trombositnya naik. Anaknya sih hehehe biasa aja ya, semoga dia tetap istilahnya kuat imunnya. Dan saya kemarin teleponan sama dia, namanya kan Angel, cepat sembuh, Tuhan pasti sembuhin kamu, hahaha gini, pertahanin. Tanya hati yang gembira adalah cuma pesen gitu aja, tetap sukacita aja, Tuhan pasti kasih kekuatan. Nggak lama lah, kamu mau pasti 2 hari, sehari 2 hari juga pasti pulang. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon dukungan doanya buat keponakan saya supaya dia juga istilahnya cepat pulih. Dan kakak saya juga sebenarnya mungkin terguncang ya lihat anak-anaknya dua-duanya masuk rumah sakit. Pasti dia mungkin tenang-tenang aja, tapi namanya seorang ibu ya pastinya khawatir juga. Ya mohon dukungan doanya aja buat kakak dan keponakan saya. Gitu aja Bapak Ibu kesaksian saya, kiranya boleh jadi berkat. Tuhan yang akan terus memberkati Bapak Ibu dan akan terus memberikan kekuatan untuk menjalani hidup kita. Amin. Terima kasih kami buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut kita akan bersuka cita tetap buat Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka cita, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, oh bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, oh sukacita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah kita tetap terus bersuka cita di dalam Tuhan, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita tetap terus bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan
yang terus menopang dan menguatkan setiap pribadi kita untuk terus berjalan dalam Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Penolong yang selalu setia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah, sekali lagi, penolong yang setia, segala perkara yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah, sama-sama, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak sama-sama katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sama-sama sekali lagi katakan segala perkara dapat ku tanggung. Saya persilakan kepada hambanya. Bersyukur kepada Tuhan sebab kesetiaan-Mu melebihi kesetiaan kami. Engkau berpegang kepada janji-Mu dan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, dan untuk banyak hal yang Kau kerjakan di luar pengetahuan kami. Dan Tuhan, semua Engkau lakukan karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena dalam segala hal kami bisa berharap dan mengandalkan Engkau. Dan sekarang tiba waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini, biarlah firman-Mu disampaikan dengan penuh kuasa Roh-Mu, nyata bekerja di dalam hati kami semua,
dan di dalam diri hamba-Mu ketika firman Tuhan ini disampaikan. Mampukan kami terus mengikuti dengan konsentrasi sampai ibadah kami ini berakhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, salam juga untuk Bapak Ibu atau yang ikut Zoom. Saya lihat tadi ada Pak Pur. Salam Pak Pur, selamat pagi. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangannya ke atas semua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Salokia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang pernah penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya juga berkhotbah dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, masih berhubungan dengan Roh Kudus dan juga dampak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berkaitan dengan keberanian, dan juga ada pengaruhnya dengan doa-doa orang percaya sehingga tetap orang-orang bersemangat melayani Tuhan. Apa yang kita baca tadi juga adalah merupakan bagian di mana Roh Kudus bekerja melalui hamba-hamba yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Nah, mari kita akan melihat hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya Kisah Para Rasul ini ada yang juga mengusulkan supaya judulnya diberikan adalah Kisah Roh Kudus. Karena apa? Karena alasannya adalah karena sebetulnya Roh Kudus itu sangat berperan di dalam mempersiapkan, memperlengkapi, menuntun, menguatkan, memimpin orang-orang yang mengabarkan Injil.
yang dilakukan oleh para rasul, dilakukan oleh para murid, orang-orang percaya pada waktu itu, di mana Roh Kudus itu sangat berperan. Karena itu maka ada yang mengusulkan supaya judulnya itu bukan kisah para rasul, melainkan kisah Roh Kudus. Sebetulnya apapun judulnya tetap intinya adalah sama, di mana Roh Kudus terus bekerja melalui orang-orang yang percaya. Tadi di ayat yang ke-13, di ayat yang kedua pasal 13 tadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberitahu kepada orang-orang yang berkumpul, jemaat yang berkumpul di Antiokhia, agar menghususkan Barnabas dan Saulus. Dan di sana dikatakan, bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan peristiwa itu terjadi ketika mereka berkumpul, berpuasa, berdoa, maka Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan orang-orang yang berkumpul itu adalah orang yang majemuk, bukan hanya orang Yahudi. Nah, ada di sana Barnabas, ada Simeon, ada Niger. Niger ini konon katanya adalah seorang yang berkulit hitam. Ada Lukius, orang Kirene, ada Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Berarti orang ini adalah orang yang dekat dengan pemimpin pada waktu itu. Jadi berkumpul orang-orang, mereka bersatu, berpuasa, berdoa, dan ketika itulah Roh Kudus berbicara dan menentukan Barnabas dan Saulus mengambil satu tugas tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Dan pernyataan Roh Kudus itu muncul karena mereka bertekun berpuasa, bertekun berdoa kepada Tuhan. Itu yang kita baca di ayat yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran doa kita itu begitu penting. Peran doa kita itu begitu berdampak besar bagi pelayanan Tuhan. Karena itulah maka di gereja ini kita selalu ada doa syafaat. Doa syafaat bukan hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk banyak hal termasuk kesehatan kita, seperti tadi yang disaksikan oleh Ibu Mai, kesehatan Pak Alek, dan seterusnya. Kita selalu doakan itu, karena peran itu begitu penting. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak akan melihat dampak yang besar dalam kehidupan kita. Justru doa-doa kita itulah akan memberikan dampak yang besar. Dan bahkan kalau kita melihat tadi di sana dikatakan juga mereka bukan sekadar berdoa tetapi juga berpuasa. Tapi berpuasa bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar. Berpuasa kalau kita baca di kitab Yesaya pasal 57, 58 kalau saya tidak salah. Berpuasa di sana justru penekanannya lebih kepada kamu jangan berbuat dosa, pedulikan orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan, kamu berbagi kepada mereka. Bagi mereka yang sulit, kamu tolong orang itu. Jadi bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga berlaku adil, peduli sosial, melakukan hal-hal positif, menolong orang lain tanpa membatasi agama, suku, budaya, dan seterusnya. Siapapun harus kita tolong. Itulah puasa yang benar. Jadi bukan sekedar tahan lapar dan haus, tetapi kemudian kita dikatakan di dalam Yesaya itu, engkau masih menyiksa hamba-hambamu. Engkau masih berlaku tidak adil. Tuhan bilang bukan puasa seperti itu yang kukehendaki. Ya, suatu waktu saya ingin juga mengkhotbahkan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi yang jelas bahwa puasa, doa itu berdampak sangat besar. Karena itu maka rumah tangga Kristen idealnya memiliki persekutuan bersama. Ada keluarga yang saya kira anaknya semuanya sukses, tidak ada yang tidak sukses. Semua sukses. Tingkat pendidikan minimal sarjana. Tapi anak-anaknya sudah banyak yang almarhum. Salah satu perkataan anaknya adalah, kita semua bisa sukses seperti ini katanya,
karena doa dari bapak kita. Ternyata bapaknya itu sering berdoa di garasi. Tiap pagi katanya dia lama sekali terus berdoa di garasi itu sambil manaskan mobil. Anaknya sendiri mengakui bahwa kita bisa sukses begini adalah dampak dari doa bapak kita. Nah, ternyata yang berdoa itu bapaknya, ibunya tidak. Kenapa? Karena ibunya katanya itu dia dagang di pasar pekan, katanya pekan-pekan itu pasar mingguan. Ya, minggu ini di sini, minggu ini. Jadi dia dagang terus, pasti berangkatnya kan pagi-pagi, mungkin malam-malam atau subuh. Jadi bapaknya lah yang berdoa. Dan anak-anak itu semua tidak ada yang tidak berhasil, dan saya mengenal orang ini. Makanya saya berani mengatakan semua berhasil, tidak ada yang tidak. Semuanya. Sampai cucu-cucunya sekarang, ya semua berhasil. Cucunya ada yang bergelar doktor dan seterusnya. Dampak dari doa. Jadi kita jangan mengabaikan doa di gereja ini, jangan mengabaikan doa dalam rumah tangga kita, di dalam pribadi kita masing-masing. Doa itu sangat penting, jangan dianggap bahwa doa itu pekerjaan yang sia-sia, hanya seperti hembusan napas, hilang begitu saja. Tetapi justru doa itu akan berdampak sangat besar. Dan salah satu contoh yang kita lihat tadi di sini adalah bahwa kemudian Roh Kudus menyatakan maksudnya kepada Barnabas dan Saulus. Dan sebelumnya di pasal 4 yang saya sudah pernah khotbahkan, ketika jemaat itu berdoa, mereka mengatakan, Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Itu adalah dampak dari doa. Nah saudara, setelah itu mereka masih berdoa juga. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletak tangannya ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setelah berdoa, Roh Kudus menyatakan kehendaknya supaya mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu mereka kembali berdoa untuk mengutus mereka ini pergi, berdoa dan berpuasa untuk mengutus mereka itu pergi. Itu yang di ayat yang ketiga. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-1, seluruh jemaat mengambil bagian dalam mendukung pelayanan melalui puasa dan doa. Karena dikatakan di ayat yang ke-1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Jemaat di Antioquia. Mereka seluruhnya sehati berdoa. Jadi doa, kita lihat di sini, doa itu begitu penting. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah Roh Kudus menentukan tugas atau panggilan kepada mereka berdoa, tetapi itu kemudian tahu setelah mereka berdoa. Yang berikutnya, Roh Kudus memimpin. Lihat ayat keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Dari mana mereka bisa tahu ini? Karena sebelumnya mereka sudah didoakan. Jemaat itu secara sehati berkumpul berdoa, mereka berpuasa untuk itu, dan Roh Kudus sekarang menuntun mereka ke daerah tertentu yang Tuhan inginkan supaya mereka melangkah. Dan di ayat yang keempat, di ayat yang kelima, mereka itu melangkah di dalam iman. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat. Orang Yahudi dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka berangkat di dalam iman, mereka melangkah, dan Tuhan membuka kesempatan di mana mereka bisa kemudian memberitakan Injil di dalam rumah ibadat. Tapi pintu masuk adalah ketika Tuhan memimpin mereka itu pergi ke Seleukia di Siprus. Itu adalah pintu masuk.
tetapi Tuhanlah yang memimpin mereka untuk melakukannya. Dan dikatakan tadi di ayat yang kelima, mereka memberitakan firman Tuhan, firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Pertanyaannya, orang Yahudi beragama tidak? Beragama. Mereka mempelajari Taurat tidak? Mempelajari Taurat. Mereka mencari Tuhan tidak? Mencari Tuhan. Tetapi kenapa kepada mereka Injil itu harus tetap diberitakan? Karena orang beragama belum tentu dia diselamatkan. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, khotbah saya sebelumnya saya singgung bagian ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Jadi kenapa Barnabas dan Paulus masih terus harus ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi? Bahkan di dalam perjalanan pelayanan mereka, mereka akan selalu masuk ke rumah-rumah ibadat dan mereka memberitakan tentang Yesus yang mati disalibkan di rumah-rumah ibadat itu. Karena orang beragama, apapun agamanya, termasuk beragama Kristen, belum tentu orang yang sudah memperoleh keselamatan. Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Maka dalam perjalanan pelayanan saya selalu bertemu dengan orang-orang Kristen yang tidak paham apa-apa. Orang-orang yang dari kecil, dari bapaknya mungkin dari neneknya, kakeknya sudah Kristen, tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Hanya mereka tahu liturgi gereja. Hanya mereka tahu hafalan-hafalan yang perlu dihafalkan. Entah itu berbentuk doa dan seterusnya. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya maka kepada orang-orang yang sudah beragama ini, Paulus dan Barnabas tetap memberitakan firman Allah. Kalau kita melihat di Roma pasal yang ke-9 dan ke-10, bahwa firman Tuhan mengatakan orang-orang Yahudi itu salah mengerti tentang keselamatan. Mereka berjuang, mereka berusaha, mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak akan pernah sampai kepada keselamatan itu. Karena keselamatan itu bukanlah usaha manusia, melainkan pemberian dari Allah melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah anugerah. Maka mereka tetap memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadah kepada mereka yang sudah beragama. Dan inilah sekarang tugas kita juga. Dan saya tidak bosan-bosannya mengungkapkan ini kepada kita semua. Dan saudara, tadi ada pintu masuk. Tetapi kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-6, mereka berkeliling di seluruh pulau itu. Ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Jadi perjalanan mereka itu panjang melalui satu pintu masuk. Mereka kemudian berkeliling di sebuah pulau untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa Yohanes menyertai mereka. Ayat 5b, Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes Markus. Jadi dalam pelayanan itu selalu membutuhkan dukungan. Tidak ada orang yang bekerja sendiri-sendiri. Saya berangkat ke Kuningan itu memang sendiri, tapi saya sangat butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Butuh doa-doa kalian. Butuh dukungan yang lain. Tidak ada orang yang bisa melangkah sendiri. Tidak ada. Dan kita sudah tadi melihat bahwa dampak dari doa itu begitu penting. Karena itu maka setiap pelayan Tuhan perlu dukungan doa. Dan secara khusus di sini kita melihat selain didoakan, maka Barnabas dan Saulus juga didukung oleh Yohanes Markus. Butuh pendamping. Mungkin ada keperluan-keperluan yang dia perlu. Saya di lapangan butuh orang lain. Kadang ada teman saya ngobrol, kadang ada yang mengantar makanan. Macam-macam. Karena dukungan itu butuh.
Bapak Ibu jangan bayangkan kalau di tempat saya melayani itu seperti di Bandung, gampang cari makanan, sulit. Bapak Ibu jam 8 cari nasi goreng aja udah susah gitu ya. Jadi kalau udah jam 8 itu udah belum dapat makan ya sudah gitu. Ya walaupun saya tidak pernah tidak makan, kecuali kalau memutuskan untuk tidak makan. Tidak semudah di sini. Pagi-pagi kadang saya cari sarapan nasi kuning masih ada, udah habis, cari lagi yang lain. Karena ya daerah-daerah yang kecamatan, tetapi pasarnya ya hanya 100 meteran lah gitu ya, ada jongko-jongko di pinggir jalan, ya hanya itu. Nah saudara-saudara semua butuh dukungan. Tetapi yang penting di situ adalah Roh Kudus. Tadi Roh Kudus yang memimpin, karena Roh Kudus yang memimpin, kemudian terbukalah pintu. Lalu kita lihat ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8, ini Roh Kudus memberikan kesempatan. Mari kita lihat. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Ayat yang ke-8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah perhatikan di sini bahwa Tuhan membuka kesempatan yang lain. Tadi dikatakan bahwa di pulau itu ada gubernur bernama Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Tapi gubernur ini ternyata rindu firman Tuhan. Tuhan sudah menanamkan di dalam hatinya kerinduan itu. Dia rindu firman Tuhan sehingga dia memanggil mereka. Bayangkan, dia yang memanggil mereka, bukan mereka yang mendatangi dia. Tetapi gubernur inilah yang punya inisiatif karena dia rindu mendengarkan firman Tuhan. Selama ini dia mendapatkan masukan dari siapa tadi? Tukang sihir dan nabi palsu. Dia tidak puas ternyata. Dia tidak puas. Ada kegelisahan, ada suatu kerinduan, ada kehausan di dalam hatinya. Sehingga dia memanggil mereka berdua. Roh Kudus sudah mempersiapkannya. Saya kalau ke Kuningan selalu saya doakan, Tuhan pertemukanlah saya dengan orang damai. Orang damai seperti Sergius Paulus. Damai, hatinya damai, dia memang ingin sekali mendengar. Nah saudara-saudara, Tuhan mempersiapkan, Roh Kudus mempersiapkan, dia berikan kesempatan itu. Jadi ada kesempatan. Tetapi ketika ada kesempatan, maka saat itu juga ada tantangan. Setiap kesempatan pasti ada tantangannya. Kesempatan apapun yang berikan kepada kita akan ada tantangannya. Tidak ada kesempatan tanpa tantangan. Lalu apa tantangannya? Kita tadi sudah membaca bahwa di sana ada seorang nabi palsu, tukang sihir, namanya siapa tadi Bapak Ibu? Bar Yesus. Artinya bar. Apa bar dalam bahasa Yunani Ibrani? Anak. Bartolomeus, berarti anaknya Ptolemeus. Ben juga bisa. Jadi Bar Yesus itu berarti anak Yesus. Itu namanya, bagus kan namanya. Tapi profesinya apa? Justru profesinya bertentangan dengan kehendak Yesus. Dia dipanggil nama Bar Yesus. Tetapi profesinya bertentangan dengan kehendak Yesus. Sebab dia tukang sihir, dia nabi palsu. Dan dikatakan bahwa dia adalah kawan dari gubernur pulau itu. Kawan, sahabat, teman.
Bapak Ibu, gubernurnya pintar atau tidak? Kira-kira gubernurnya cerdas atau tidak? Tadi ada ditulis tuh. Dia seorang yang cerdas. Orang cerdas masih bisa ditipu oleh nabi palsu. Orang cerdas masih bisa ditipu oleh tukang sihir. Jadi ternyata orang yang tukang sihir ini lebih cerdas dari gubernur yang cerdas. Sehingga gubernur itu selalu mendengarkan dia. Jangan-jangan Bar Yesus itu apanya itu? Penasihat spiritualnya. Kan dia teman. Dia sering bersama-sama. Orang cerdas belum tentu memiliki akal sehat. Ini kita bisa buktikan di sini. Dia cerdas tetapi dia masih mempercayai yang namanya tukang sihir, nabi palsu. Dan kemudian nabi palsu ini menjadi tantangan dalam pelayanan Saulus dan Barnabas, walaupun Roh Kudus yang memimpin mereka, tetapi tantangan itu tidak mungkin tidak ada, selalu akan ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Bar Yesus tadi? Hati-hati, nama Bar Yesus. Oh, namanya bagus tetapi kelakuannya sungguh bertolak belakang. Bahkan firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah patung dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh Bar Yesus ini. Dan itulah selama ini yang menjadi penasihat spiritual dari gubernur pulau itu. Tetapi gubernur pulau itu ternyata haus akan kebenaran, rindu akan kebenaran. Dia memanggil Saulus dan Barnabas, dan ada tantangan, dihalangi oleh orang ini. Yang disebut tadi Bar Yesus atau Elimas. Mari kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-8 tadi saya sudah baca. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Berarti selama ini gubernur itu sudah sangat banyak dipengaruhi oleh Elimas, oleh Bar Yesus ini, sehingga dia sudah memiliki satu pendirian. Apa yang diajarkan, apa yang dia dengar dari nabi palsu ini, sudah dia kekeh di situ, tetapi dia tidak puas dengan pengajaran itu. Itulah sebabnya kemudian dia memanggil Barnabas dan Saulus, karena dia rindu mendengarkan firman Tuhan. Dihalangi. Tapi karena wibawa Roh Kudus, mari kita lihat. Tadi Roh Kudus yang memberi kesempatan, maka Roh Kudus juga yang akan membela, Roh Kudus juga yang akan memberikan wibawa. Maka apa dikatakan oleh Paulus? Kita lihat ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, namanya berubah sekarang, kadang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Penuh dengan Roh Kudus, dia beri wibawa menatap orang ini. Dan ini lihat, ini bukan Paulus yang mau berbicara seperti itu, tetapi Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Apa katanya? Hai anak iblis. Poin pertama. Hai anak iblis. Bertolak belakang sekali dengan namanya. Namanya Bar Yesus, anak Yesus. Ternyata anak Yesus itu sebenarnya anak iblis. Ya, bukan maksudnya kita, bukan orang ini. Bagaimana dengan orang Kristen yang kelakuannya seperti iblis? Ada enggak? Ada ya? Ada.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hai anak iblis. Roh Kudus yang berbicara ini melalui Paulus. Hai anak iblis. Nama bagus. Tetapi ternyata dalam kerohanian, di dalam iman, dia tidak mengenal Tuhan. Walaupun capnya bisa disebut anak Yesus di situ, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia justru menentang Tuhan, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dia menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Di gereja juga bisa banyak orang yang menghalangi kita untuk membawa orang kepada Tuhan. Di gereja secara sinodal, orang Kristen banyak yang melarang kita untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Tapi jangan sebut mereka anak iblis. Nah saudara, ada kesempatan, ada tantangan. Lalu apa berikutnya? Saya penggal-penggal ini kalimat. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Ternyata orang ini pintar memakai tipu muslihat, licik, sampai gubernur itu sendiri terpengaruh dan penuh dengan kejahatan. Jadi dia berprofesi sebagai nabi palsu, berprofesi sebagai tukang sihir, dia penuh dengan kejahatan. Lalu apa lagi? Engkau musuh segala kebenaran. Musuh segala kebenaran. Mungkinkah orang ini berkata benar? Bisa jadi. Mungkinkah orang ini orang jujur? Bisa saja. Tetapi ketika orang membawa orang lain kepada iblis, sebaik-baiknya dia, maka dia adalah musuh segala kebenaran. Ketika orang lain melarang orang sesamanya untuk datang kepada Tuhan, maka dia itu adalah musuh segala kebenaran. Berikutnya apa lagi? Membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Karena itu maka tidak salah kalau disebut hai anak iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selalu punya kesempatan melayani, entah itu mengabarkan Injil, bermain musik dan seterusnya, menjadi singer, in focus, apapun bagian pelayanan kita. Tetapi dalam kesempatan yang sama, ada juga tantangan yang sama yang bisa membuat kita mundur, yang bisa membuat kita jauh, yang bisa membuat kita kemudian tidak lagi mau melayani. Dan salah satu yang kita lihat di situ adalah Yohanes. Mari kita lihat ayat 13b. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Tadi mereka mendampingi, Yohanes ini mendampingi mereka. Sudah sepakat ini pergi pelayanan bersama. Tetapi kemudian di tengah jalan dia mundur. Entah apa sebabnya. Mungkin dia kecewa, sakit hati, tetapi kemudian dia mundur. Dia pergi meninggalkan mereka. Kita bagaimana? Ketika ada tantangan, bagaimana sikap kita? Tuhan buka kesempatan, Tuhan buka peluang. Tetapi ingat bahwa setiap ada kesempatan, maka di situ akan ada tantangan. Dan saat kita menghadapi tantangan, kita bersikap bagaimana? Apakah kita mengikuti pola dari Yohanes ini? Nah saudara, di sini tantangannya dari luar. Siapa tadi tantangannya? Bar Yesus. Tetapi yang paling berat adalah tantangan dari dalam. Di dalam kelompok kita sendiri, di dalam lingkungan kita sendiri. Dan yang paling berat lagi adalah tantangannya adalah diri kita sendiri. Tapi apakah karena tantangan ada,
Barnabas. Paulus itu berhenti? Tidak. Kita lihat ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia dan Pisidia pada hari Sabat dan seterusnya. Artinya bahwa mereka ini tetap pergi walaupun kemudian Yohanes meninggalkan mereka. Walaupun ada tantangan kuasa kegelapan, mereka tetap melangkah, maju. Mereka tidak berhenti. Tidak berhenti karena kuasa kegelapan. Tidak berhenti karena ada orang yang tidak setia dalam pelayanan. Tidak berhenti karena ada yang mengecewakan dalam pelayanan. Tidak berhenti karena orang yang selama ini mendukung tetapi sekarang meninggalkan. Tidak berhenti. Karena mereka berdua sudah ditetapkan oleh Roh Kudus untuk pelayanan tertentu, maka mereka setia, serius, dan Roh Kudus memimpin mereka terus menerus. Dan bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-9, Roh Kudus itu memberikan wibawa kepada mereka. Coba lihat, tadi saya sudah bahas itu. Dia hanya menatap orang itu karena Roh Kudus. Dan kemudian kedok iblis itu terbuka di ayat 10. Tadi sudah disebut apa tujuannya. Roh Kudus membuka semua. Dan kemudian Roh Kudus juga membuat orang itu jadi buta. Tukang sihir tadi. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Tukang sihir yang tadinya sok jago ini, yang memiliki pengaruh terhadap gubernur, sekarang terjerembab, buta. Berjalan pun harus dituntun. Tidak bisa lagi berjalan sendiri. Wibawa perkataan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak terkalahkan. Karena Paulus tadi mengatakan, ayat yang 11, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari dan langsung orang itu buta dan seterusnya. Wibawa perkataan yang didorong oleh Roh Kudus tidak terbantahkan, tidak halangi. Nah, ini dalam sisi hal yang negatif. Tetapi di sisi positif, perkataan-perkataan kita itu akan penuh dengan wibawa. Saya tadi sangat tertarik juga dengan kesaksian Yudi. Dia belum menikah, masih muda, bisa menasihati orang yang sudah menikah yang sedang ribut dan mendamaikan mereka. Siapa yang mengerjakan itu semua kalau bukan Roh Kudus? Siapa yang beracara di sana kalau bukan pekerjaan Roh Kudus? Tidak masuk akal, apalagi orang Sumatera Utara itu. Anak muda menasihati orang tua, tidak masuk akal. Pasti kamu siapa, nikah aja belum punya keluarga, masa mau nasihati orang tua dan anak berantem? Orang Medan. Tetapi kenapa orang itu bisa berdamai bahkan sampai menangis-nangis segala? Wibawa Roh Kudus itu bekerja. Dan wibawa lain, ayat yang ke-12. Ini yang paling menyenangkan bagi saya. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Gubernur itu pun kemudian takjub. Dia jadi percaya kepada Tuhan. Dan memang dia memiliki kerinduan itu. Tetapi pekerjaan Roh Kudus yang membuat dia kemudian mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia takjub dengan ajaran Tuhan. Bukan lagi takjubnya kepada pengusiran setan. Tapi takjubnya apa Bapak Ibu? Oleh ajaran Tuhan. Sekarang ini yang paling kita gembar-gemborkan, oh dia bisa mengusir setan. Orang itu karunianya mengusir setan. Yang kita sangat bangga dengan orang yang bisa mengusir setan.
Tetapi apakah kita bangga kalau ada orang kemudian mengajar orang lain, membuat orang itu mencintai firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman yang sehat? Itu memang tidak kelihatan. Tetapi yang harusnya kita lebih takjub adalah ketika orang-orang bertumbuh di dalam iman, bukan ketika orang jago mengusir setan. Mengusir setan semua kita bisa. Ya, Bapak Ibu jangan takut-takutlah. Semua kita bisa usir saja dalam nama Tuhan Yesus, setannya akan pergi. Ya sama seperti yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi membuat orang mencintai firman Tuhan, ini sulit. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau simpulkan bahwa ternyata Roh Kudus itu memilih seseorang untuk melayani dia. Dan orang yang dipilih itu akan dituntun, dipimpin oleh dia. Dan mereka itu akan diberikan kesempatan dan wibawa. Tetapi dalam panggilan itu selalu ada tantangan. Karena itulah betapa pentingnya dukungan doa bagi kita, dari kita semua, dari setiap orang yang melayani Tuhan. Semua kita harus saling mendoakan. Karena itu saya himbau kembali kepada kita semua, mari doakanlah, berdoalah satu sama yang lain. Apa yang kita ingat tentang sesama kita di gereja ini, kita doakan mereka walaupun mungkin dengan doa singkat dan sederhana. Kita doakan siapa saja, tetapi juga mari kita dukung orang-orang yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dukung dan terus doakan supaya mereka juga mendengar jelas pimpinan Tuhan terhadap diri mereka. Kita tidak bisa berhenti, kita harus terus melangkah karena firman Tuhan harus tetap diberitakan. Banyak orang seperti Bar Yesus ini namanya bagus, tetapi sebetulnya isinya adalah iblis. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan walaupun dia ke gereja. Jadi kita tidak bisa menutup mata hanya mengatakan kita pergi keluar sana, tapi di dalam gereja sendiri pun masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak orang yang masih berguru, berdukun, mencari ilmu hitam. Masih banyak. Karena itu kita harus terus memberitakan firman, melayani, menjangkau orang-orang, memperkenalkannya kepada Kristus. Ini adalah tugas kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena sudah mendengar firman-Mu. Kami bisa belajar dari pengalaman Barnabas dan Saulus ketika Tuhan memanggil mereka, memimpin, menuntun mereka, memberikan mereka wibawa, kuasa. Terima kasih untuk hal ini. Biarlah kiranya Tuhan kami juga terus saling mendukung dalam doa kami, baik pribadi maupun di gereja ini. Tetapi juga supaya kami pun memiliki satu semangat keberanian, karena Tuhan juga tentu akan memimpin kami, mengurapi kami, memberikan kepada kami wibawa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyaksikan kasih Tuhan dan firman-Mu. Sama seperti yang dialami oleh Barnabas dan Saulus dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam pelayanan juga kami melihat adanya tantangan. Biarlah kiranya kami tetap maju walaupun tantangan itu ada. Kami tidak mundur seperti Yohanes, tetapi maju seperti Paulus dan Barnabas, karena Tuhan memanggil kami semua untuk setia kepadamu, bukan karena situasi yang menyenangkan, tetapi oleh karena panggilan Tuhan yang kami emban. Ajarlah kami semua untuk melihat bahwa kami dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kami sendiri. Biarlah kiranya kami rela di zona yang tidak nyaman sekalipun. Yang penting kami bisa maksimal dipakai oleh Tuhan pada kesempatan-kesempatan yang Kau beri. Tolong kami semua agar kami rela berkorban, terus semangat juang kami dalam Tuhan semakin meningkat waktu demi waktu, walaupun kami tidak melihat hal-hal yang hebat, tetapi biarlah kesetiaan kami menjadi sesuatu yang hebat di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Pak Pendeta Nelson yang telah bawa kita dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dan termeterai di dalam setiap hati dan pikiran kita, dan boleh kita lakukan itu di dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, tapi sebelum itu nanti kami yang bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan juga Engkau memberkati hamba-Mu Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman. Kau memakai beliau ini semakin luar biasa Tuhan dalam segala pekerjaan pelayanannya dimanapun dia ditempatkan. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati Pak Nelson Tuhan. Dan juga untuk keluarganya, Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai kehidupan keluarga Pak Nelson Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi di hari ini, dan juga yang mungkin belum bisa memberi di hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya persembahan ini sungguh-sungguh boleh berguna untuk lebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Terima kasih buat persembahannya. Silakan kepada yang bertugas. Terima kasih Pak Pendeta Nelson atas firman Tuhannya dari Kisah Rasul, ya, bagaimana di sana diterangkan supaya kita tetap berdoa, ya, karena kalau kita lihat saat ini banyak juga yang terjadi, ya, bagaimana juga orang percaya tetapi masih tetap percaya perdukunan, ya. Ini ada salah satu disertasi yang ditulis bagaimana banyak terjadi masih di daerah Bandung Barat, masih banyak terjadi. Udah percaya Yesus tapi karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya dia terpengaruh juga ikut ya, berdukun. Akhirnya imannya goncang gara-gara dia tidak sembuh-sembuh sakitnya. Akhirnya terjadi juga. Terima kasih Pak Dasar, Tuhan berkati supaya kita tetap memberitakan Injil. Mendengar warta jemaat saat ini Minggu tanggal 25 Juni 2023. Ya, persembahan kita 550.000. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Bila ada
yang mau memberi ada nomor rekening di sana ya, atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Ya, terima kasih. Untuk pelayanan hari Minggu ya, tanggal 18 tanggal 3 berbalik ya, 30 ya, tanggal 2 Juli ya. Juli 2003 di sana masih tanggal 18 ya, Juni mungkin terbalik ya. Ya, di sana kita lihat ya, yang pelayanan ibu-ibu, grup ibu-ibu. kita tetap juga mendengar Bapak Yopi di Radio Cepi jam 6 kita tetap doakan, mungkin juga ya jam 6 sore kita tetap doakan ya, supaya banyak orang yang mendengarkan. Ya lanjut ya, kita pokok doa, kita doakan bangsa dan negara kita, Kota Bandung, Gereja Menara Pengharapan, pelayanan misi, jemaat yang berulang tahun dan juga pergumulan, jemaat dan juga yang sudah lama tidak hadir, ya kesehatan, Bapak Gembala, Pak Yopi, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan, juga kita doakan juga tadi kesaksian Bu Mei, kita doakan juga keponakannya Angel ya, supaya Tuhan jamah, Tuhan berikan dia nggak merasa sakit jadi nggak tahu. Ya, Pak Saud titip dukung doa juga untuk Pastor Helen GMI Kurios Agung, karena rumahnya hari Jumat kemarin itu ludes terbakar, jadi ya kebakar semuanya rumahnya. Rumahnya kan di daerah Kalideres dekat gereja GMI di sana, jadi ya beliau butuh topangan doa dari kita semua. Kan sebenarnya dia mau menikah anak-anak tanggal 1 ya, rumahnya terbakar. Di dalam perjalanan itu banyak pergumulan, banyak masalah, tapi kita harus lewat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk juga memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, supaya kami Tuhan menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa menolong kami, membantu kami di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh kuat menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap masalah. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat kami berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan mintalah maka Tuhan akan memberikan. Mintalah dengan penuh kepercayaan, maka Tuhan akan mengabulkan semua permohonan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan punya Allah, Tuhan Yesus yang hidup, yang tahu setiap pergumulan hidup kami, yang tahu setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, yang dimana kami tinggal saat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pemerintahan yang telah ada. Biarlah Tuhan dari presiden sampai bawahannya, Tuhan juga yang memberkati, menolong mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, menolong mereka, sehingga mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, sehingga Tuhan pakai mereka di bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja-gereja yang ada di Bandung. Biarlah Tuhan juga memberkati, biarlah Tuhan berikan kesatuan hati, sehingga tetap menjalankan misi yang Tuhan berikan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit bagi semua orang Tuhan. Itulah kenapa gereja harus ada di dunia ini Tuhan, supaya tetap memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesuslah
ada keselamatan itu Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap gereja, pendeta, keluarganya, bahkan jemaat-jemaat kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan juga penginjil-penginjil yang ada di pedalaman maupun di perkotaan, Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka pada saat sekarang ini, supaya mereka dengan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu, karena Yesus Kristus ada dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, pakai mereka Tuhan di dalam setiap pelayanan firman Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka seperti kami Tuhan berkati pada siang hari ini melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang bekerja dalam hidup mereka pada saat mereka punya masalah, punya pergumulan. Biarlah Tuhan juga memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga serahkan yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan, yang menolong yang sakit Tuhan, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Khususnya untuk Pak Alek, kami bersyukur Tuhan, di mana pada saat kemarin diperiksa, dia boleh kembali jantungnya normal Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah hamba-Mu itu Tuhan. Terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan saat ini pergumulan hidupnya, itu untuk mencari pelayanan yang baru. Biarlah Tuhan juga yang menunjukkan jalan, sehingga Tuhan juga mendapat pelayanan. Khususnya kami rindu supaya hamba-Mu ini Tuhan boleh mengembangkan gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini menjadi besar, dan juga gereja ini boleh Tuhan berkati juga setiap jemaat-Mu, sehingga pakailah hamba-Mu Pak Alek Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia kepada Tuhan. Bahkan Ibu Mai Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan Stanley dan Tio juga Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh satu tim di dalam menjalani kehidupan ini, saling bergandengan tangan, saling mengasihi satu yang lain Tuhan, sehingga mereka juga mulai menjadi saksi-Mu Tuhan, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ponakan Ibu Mesia Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong pada saat ini, khususnya untuk Angel Tuhan yang sakit pada saat ini Tuhan. Kami yakin biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memberikan kesembuhan kepada dia, sehingga DB-nya boleh turun, trombositnya boleh naik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga dia boleh kembali pulang dan juga memperoleh mujizat yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima, berkatilah Tuhan keluarga Ibu Mei, kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu Tuhan juga untuk yang mendoakan juga untuk Pak Pur yang jauh dari sini di Surabaya. Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati dia senantiasa, supaya Tuhan yang senantiasa terus Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada dia Tuhan. Untuk Bu Pur Tuhan berkati juga, untuk Jojo Tuhan berkati juga, dan juga Kaleb. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, sehingga mereka tetap setia untuk melayani Tuhan, sehingga banyak juga menyaksikan, khususnya untuk setiap acara-acara gereja yang disalurkan di YouTube Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong supaya pemberitaan Injil terus tersebar dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rencana ibu-ibu untuk pergi tanggal 29, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami boleh menjalani kebersamaan bersama-sama dengan saudara-saudara kami Tuhan, sehingga ini juga boleh terlaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, juga hamba-Mu gembala di tempat ini, biarlah Tuhan juga menolong dia, Pak Yopi khususnya, berikan umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk juga Panal Sentuhan, berkati juga. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan juga senantiasa kami bersyukur, di mana semua keluarga terlibat dalam pelayanan itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan. Terima kasih Tuhan.
inilah permohonan kami, inilah seru doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus dan dosa dan kebangkitan daging. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan. Dan biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa tercurah tanpa henti untuk memelihara hidup saudara-saudara sekalian, dan juga untuk mencukupkan apapun yang dibutuhkan, baik itu biaya-biaya pendidikan, biaya-biaya apapun yang diperlukan. Dan Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyatakan kasih sayang-Nya, sehingga saudara-saudara sekalian selalu merasa dipenuhi oleh damai sejahtera-Nya, dan Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, mengarahkan, menguatkan, dan memberikan peluang demi peluang dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sekali lagi, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh perbuatan-Mu yang terus ajaib di dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini Tuhan boleh tuntun ibadah kami dari awal sampai. Sungguh kami bersyukur untuk semuanya yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Seusai ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang terus pimpin kami hingga tiba di rumah kami dengan keadaan sehat, yang terus Tuhan nyatakan kasih setiamu dan pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.